Ya, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Lalu Fikran Syingkan dalam Today's Dialogue yang akan membahas berbagai isu terkini. Tapi ini tidak berhubungan dengan COVID-19, namun kita akan bahas terkait dengan kenakalan remaja atau anak-anak milenial saat ini. Nah, telah hadir di studio bersama saya Profesor Dr. Kertajadi. Beliau adalah pakarnya dan beliau mantan ataupun pelaku dari kejahatan itu sendiri. Tapi beliau alhamdulillah sekarang menjadi orang yang sangat bermanfaat. Telah hadir di studio bersama kami melalui jaringan atau dalam jaringan atau online, yaitu Profesor Kertajadi atau yang biasa disapa dengan Profesor Jadet, karena beliau anak gaul sekali ya meskipun bukan Profesor. Selamat malam Prof. Jadet, apa kabar Prof? Alhamdulillah, selamat malam Pak Fikran. Apa kabar Pak Fikran? Alhamdulillah kabar baik Prof. Gimana nih Prof? Profesor melihat atau memberikan sedikit tanggapan terkait dengan kehidupan anak-anak milenial saat ini, terutama dengan kenakalan-kenakalan mereka. Contoh nih, kasus terakhir kan anak-anak sering bikin konten di vlog atau vlog di channel YouTube-nya sambil menabrakkan diri di tengah jalan, bahkan kemarin meninggal dunia akhirnya. Atau kenakalan-kenakalan yang lain, misalkan tawuran dan lain sebagainya. Ini Profesor sebagai mantan um, siswa ataupun santri yang dianggap paling berbahaya nih di sekolah saat itu. Itu seperti apa nih melihat kenakalan saat ini? Apakah masih sama dengan kenakalan-kenakalan remaja yang pada tahun-tahun 90-an awal gitu, Prof? Kalau kita bicara masalah umur ya, umur remaja itu memang sulit untuk dikendalikan yang namanya rasa ingin tahu ya. Nah, cuma ya, tempat menariknya zaman 90-an ya, rasa ingin tahu itu dibarengi oleh minat ingin tahu juga dalam hal ya yang lebih sepadan. Ya, contoh, misalnya Pak Fikran dulu pingin nonton film di bioskop. Contoh, dalam konteks kita bicara aturan boarding house itu sangat terlarang. Ya, tetapi padanannya apa? Mas Fikran tetap juga ingin belajar di pondok itu. Nah, kalau konteks milenial sekarang, ya, itu dia tidak balance, tidak seimbang. Sehingga apa? Salah satu saja kecenderungan seperti itu, maka pikirannya itu akan terlampaui oleh sifatnya itu sendiri, Pak Fikran. Oh gitu. Oke, Prof, berarti boleh dibilang kalau anak zaman dulu meskipun ada sisi kenakalan dari mereka, tapi mereka juga ada sisi taat untuk taat terhadap sekolahnya dan lain sebagainya gitu ya. Dibandingkan dengan anak sekarang yang sisi kenakalan ada, namun tidak dibarengi dengan sisi tanggung jawab terhadap sekolah, pendidikan gitu ya. Seperti itu Prof ya. Baik, dan pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin berdiskusi bersama kami membuka line di 0813 37094646. Sekali lagi di 0813 37094646. Dan saya ingin sedikit memberikan latar belakang dari Prof Jadet. Saya dapat informasikan bahwa kami dulu saat sekolah di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat, pondok kami sangat luas sekali, tapi tanpa disekat oleh tembok apapun. Nah, tapi alhamdulillah dari sekian ribu santri, 95% mungkin taat ya, tidak ada yang berani keluar, tidak ada yang, pokoknya setiap jam absen selalu ada hadir. Nah, ini Prof Jadet ini salah satu di antara 5% nih, karena beliau pulang-pulang tangannya luka, main dingdong dulu ya. Terus kadang-kadang nonton bioskop, wajib hukumnya nonton bioskop, manjat-manjat gitulah pokoknya. Kita tahu beliau nih orang yang pokoknya yang paling paling dianggap ketua geng penjahat atau geng dari kenakalan anak-anak santri di pondok saat itu tahun 90 awal. Itu ya latar belakangnya. Namun yang perlu diketahui oleh pendengar saat ini, Prof Jadet ini sekarang sudah menjadi orang yang sangat levelnya jauh di atas kita, karena beliau sudah menempuh pendidikan sampai ke Prancis. Bahkan kita saat itu tidak percaya, teman-teman beliau nih yang seangkatan, saat beliau bilang saya mau ke Prancis ambil S2 saat itu, dan beliau bertemu kami di Jakarta saat itu. Saya sangat tidak percaya, namun Allah memang membalikkan kita bahwa jangan melihat orang dari, don't judge the book from its cover. Jadi yang dulunya seorang ketua atau pimpinan penjahat di pondok,
ternyata menjadi orang yang derajatnya diangkat sama Allah 180 derajat daripada kita-kita yang dulunya soleh, yang dianggap soleh di pondok. Nah, Prof, mungkin bisa sedikit memberikan nih Prof Jadet, gimana nih tanggapan Prof Jadet melihat anak-anak milenial sekarang? Oke, bolehlah sekarang nakal gitu ya, karena mungkin umurnya. Tapi jangan lupa harus jadi orang bermanfaat nanti di akhir. Seperti Prof Jadet yang saat ini memegang beberapa kampus negeri lagi, baik di Bali ataupun di NTB. Bahkan Prof sendiri mempunyai usaha sendiri nih di bidang travel nih. Mungkin Prof bisa sedikit memberikan tanggapan nih kepada anak-anak milenial sekarang nih. Silakan Prof. Pak Fikran, sebelum saya lanjutkan, boleh saya nanya Pak Fikran? Oh silakan Prof, silakan. Di samping kanan saya ini ada kopi hitam. Oke. Ya. Samping kanannya Pak Fikran itu ada apa? Ada Lain atau kopi hitam? ada kue. Oh, ada kue. Ternyata Pak Fikran makan kue saja itu udah lancar pembicaraannya. Mungkin karena habitus ya, kebiasaan. Sehingga apa? Maaf pendengar, saya mungkin kurang sopan dengan Prof Jadet karena kita seangkatan, kita sepermainan, kita sama-sama nakal. Cuman saya saat itu masih menahan diri, tapi kalau beliau sudah lepas kendali. Namun sekarang kebalikannya, saya yang udah lepas kendali, beliau udah. Sekarang makanya ya. Oke Prof, mungkin sedikit wejangan atau advice that you can share to us, to our millennial, how to membuat hidup itu balance, boleh nakal tapi bermanfaat. Nah, gimana tuh? Sederhana saja hidup ini, ya. Silakan Anda lakukan apa saja apa yang Anda mau, tapi jangan lupa asal Anda itu adalah fitrah suci. Oke. Itu saja konsepnya. Baik. Jadi kenakalan itu adalah bagian dari ranting, ya proses pencarian jati diri. Baik. Dan jangan pernah lupa bahwa Anda itu fitrah. Baik. Nah, Prof Jadet, mohon maaf nih Prof, sudah ada WA yang masuk nih Prof dari Bapak Lalu Adrianus Moy. Beliau dari katanya sih aslinya orang Lombok Timur, tapi saat ini beliau tinggal di Belanda. Beliau ingin bertanya, Prof Jadet, kira-kira mungkin nggak sih antara kenakalan itu akan memberikan manfaat bagi orang lain, karena ini dua sisi mata uang yang berbeda katanya. Mas, apa mungkin seorang milenial yang nakal namun bermanfaat bagi orang gitu. Nah, pengalaman Prof Jadet sendiri bagaimana saat menjadi siswa atau pelajar yang nakal namun saat ini menjadi orang sangat bermanfaat gitu. Mohon Prof pencerahannya dari Lalu Adrianus Moy, asal Lombok Timur yang saat ini berada di Den Haag, Belanda. Mohon Prof, silakan Prof pencerahannya. Baik, Pak Lalu yang ada di Den Haag, apa kabar? Ya, apalagi kita bicara Belanda ya. Belanda itu dua sisi seperti apa yang disampaikan dalam pertanyaan. Kebaikan dan ketidakbaikan. Apakah ketidakbaikan bisa bermanfaat dalam konteks orang tidak baik bisa bermanfaat atau tidak? Jelas bisa. Karena ini kan perkara warna yang berbeda. Ya kan? Justru kalau kita bicara secara lebih komitmen orang-orang yang nakal daripada yang kelihatannya adem ayem saja. Oh gitu. Kenapa Betul. mafia itu ya benar-benar komitmen terhadap kelompoknya, kan begitu. Ini kan tinggal di switch saja dia. Bagaimana komitmen itu bisa ke arah yang lebih kanan. Oke. Kan begitu. Baik. Prof Jadet, mohon maaf nih sebelumnya Prof Jadet. Ini banyak pertanyaan nih sebenarnya nih yang masuk nih Prof Jadet. Salah satunya dari Profesor Dr. Lukman Hakim. Profesor Dr. Lukman Hakim yang berada di New Zealand. Katanya beliau teman antum waktu ngambil S2 atau pasca sarjana di Prancis. Di Prancis benar. Katanya Prof Jadet katanya selama di Prancis katanya meskipun banyak sering keluar malam ke klub malam katanya, tapi juga pulang-pulang selalu sholat subuh terus ngaji. Nah, itu bagaimana menyeimbangkan antara klub malam sebagai kebutuhan dan ibadah sebagai kewajiban? Monggo. Ini pertanyaan dari Profesor Dr. Lukman Hakim di Selandia Baru, teman Prof Jadet saat sekolah di Prancis katanya. Ya, Pak Lukman, ya.
Sebenarnya dua-duanya kebutuhan. Ya, Anda mau ke gelap malam itu untuk apa? Mau ibadah juga untuk apa? Ya, tergantung dari inner perspektif masing-masing. Anda jangan menjudge Pak Lukman ya, apalagi Pak Lukman dulu sering sama saya. Kalau kita ke kelas, ke Pigal dan Wah, ini secara nggak langsung Pak Lukman membuka aibnya sendiri ya, karena menjadi temannya Prof. Jadet ya. betul, betul Pak, betul sekali, betul. Salam balik sama Pak Lukman, itu kan kita sering nongki tuh. Nah, jadi gimana tuh Prof? Jadi berarti dua-duanya tuh kewajiban ya, atau kebutuhan dua-duanya? Dia bisa menjadi kewajiban, dia bisa menjadi kebutuhan. Hmm. Tergantung momentum saat itu. Oke. Satu lagi Prof, mungkin terakhir nih Prof. Ada dari Dr. Ananda Kamila. Dr. Ananda Kamila berasal dari Penang, Malaysia. Dr. Ananda Kamila, tapi beliau katanya keturunan Indonesia asli, cuman beliau tinggal di Malaysia. Saat itu katanya satu kelas sama antum di Prancis, namun saat itu antum sempat menggoda beliau, tapi beliau katanya karena sudah berkeluarga, tidak menanggapi. Nah, apakah kenakalan itu juga bagian dari manfaat yang harus diterapkan dalam hidup? Itu kata Dr. Ananda Kamila yang pernah antum taksir di Prancis. Dr. Ananda Kamila ini juga kadang terlalu baperan ya. Begitu kita berbicara memulai dengan greeting, dianggap kita juga mau sama dia. Itu kan nggak fair, ya. Nggak fair sekali. Yang namanya greeting itu kan salam, keep smile, untuk membuka suatu percakapan. Makanya hati-hati dok, seperti Dr. Kamila itu. Jangan sampai gelarnya tinggi, tapi sifatnya itu kayak anak SD. Ini kan nggak bener. Ini maaf nih dokter, maaf nih Prof. Jadet, ini Dokter Kamila jawab lagi nih. Katanya saya bukan baper Prof, tapi memang Prof sempat masuk ke asrama saya katanya dan sempat curhat katanya bahwa Prof ada hati sama Dokter Ananda Kamila. Mohon pencerahannya. Ini Prof Jadet ternyata masih dibawa-bawa ke Prancis ya, kenakalan waktu di pondok ya. Nah, jadi Prof Kamila itu saat itu ya dia sedang pusing untuk desertasinya kalau nggak salah itu, sehingga apa dia sempat linglung. Semua orang itu dianggap negatif selalu. Karena apa? Kecenderungan orang milenial itu kalau sudah bicara ya textbook, ya kecenderungannya ini apa namanya penyakit di dokter itu kan banyak yang jadi korban gara-gara skripsi, gara-gara tesis, desertasi, akhirnya orang lain itu selalu dianggap mengganggu. Nah, halusinasi seperti itu yang menyebabkan anak-anak milenial itu sekarang matang belum waktunya, hanya gara-gara textbook. Jadi anak milenial itu nggak benar polanya sekarang ini. Makanya banyak-banyak main-main lah dulu. Baik, terima kasih banyak Prof dari Dr. Ananda Kamila yang sekarang tinggal di Penang, Malaysia, yang berasal dari Indonesia katanya. Wah, profesor ternyata profesor banyak sekali ya pengalaman. Nah, salah satunya contoh nih, profesor ini gaul, anak-anaknya juga. Oh iya, satu hal lagi nih pendengar dimanapun Anda berada dapat saya informasikan, Prof Jadet ini mahasiswa beliau tidak hanya diberi teori, tapi juga praktek. Dan subhanallahnya, hebatnya Prof Jadet ini, beliau membawa mahasiswanya keliling minimal ke 10 negara ASEAN untuk praktek, dan itu gratis. Beliau yang membiayai dari tiket pulang pergi, hotel, dan lain sebagainya, kecuali uang kantong, uang harian ya. Dan alhamdulillah sih katanya sih beliau tidak berbuat nakal sama mahasiswinya gitu. Ternyata beliau lempeng ya, karena mungkin takut kali ya. Nah, jadi ini ya informasi kebaikan seorang Profesor Jadet, di mana beliau membiayai seluruh akomodasi mahasiswanya yang praktek di 10 negara ASEAN. Nah, ini gimana nih Prof? Apa latar belakang Profesor Jadet memberikan yang namanya akomodasi kepada, ya meskipun ini kepada beberapa mahasiswa berprestasi untuk melakukan praktek di negara-negara ASEAN? Fungsi salah satu kita hidup itu bermanfaat. Salah satu buktinya kita lahir itu dibantu oleh orang tua, oleh tetangga, oleh teman, oleh sahabat. Pertanyaannya, kita hidup ini sendiri, berteman,
atau memang ada orang lain yang memang di situ kita dititipkan rezeki kita. Jadi orang milenial itu sekarang ya jangan pernah merasa pelit. Contoh kayak saya sering dikasih uang sama Pak Fikran, misalnya kan begitu. Kalau lagi nggak punya duit, iya kan? Pak Fikran, saya nggak punya duit beli rokok, dikirimin 1 selop. Walaupun hanya sedikit 250. Besok ada uang kita kirimin teman siapa yang membutuhkan. Kan simple. Iya kan? Hidup itu kan hanya sebatas itu dalam berbicara proses. Oke, Prof. Jadet, kita kan melihat kalau akomodasi di negara-negara ASEAN itu kan lumayan nih untuk pulang pergi ke beberapa negara ASEAN, apalagi kan Prof membawa beberapa mahasiswa dan mahasiswi. Apakah sudah terlihat hasil dari praktek yang sudah mereka lakukan di 10 negara ASEAN tersebut, dan apakah Prof sudah merasa puas dengan hasil yang telah dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi dari Prof Jadet ini? Secara kemanusiaan antara guru dan murid mungkin saya puas, tetapi secara ubudiyah belum, karena itu belum selesai tugas kita. Oke. Ya, begitu. Baik. Ya, terakhir nih Prof Jadet mungkin apa ya? Tidak, tadi terakhir dari para penanya. Tadi itu kalau mau jujur ada sekitar 1867 penanya. Dan saya saring menjadi 4 penanya, dan karena mereka nih teman-teman dekatnya Prof Jadet saat berada di Prancis. Oke, Prof Jadet, mungkin Prof Jadet bisa memberi sedikit harapan ataupun misalkan keinginan Prof Jadet terhadap anak-anak milenial saat ini menghadapi dunia dengan kenakalan tapi bisa memberikan manfaat bagi dunia. Sederhana konsepnya. Ya. Kalau Anda lagi di Jakarta, sering-sering main di apartemennya Pak Fikran untuk konsultasi. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda lagi di Lombok, ya, atau di Surabaya, di Lombok sering-sering main ke Pondok Pesantren Nurul Hakim. Kalau di Surabaya, sering-sering main ke Angkasa Pura 1. Di situ ada namanya Kiai Haji Joni Karyawansa. Kalau Anda lagi di Jawa Barat, ya, itu di situ ada namanya Kiai Haji Suparto. Hubungi beliau. Konsepnya itu lebih matang dan lebih dalam. Oke. Baik. Seperti itu, baik. Terima kasih Profesor Kertajadi, atau kita lebih akrab dengan panggilan Profesor Jadet, yang telah memberikan sedikit masukan kepada kami, dan kami berharap nih Prof, semoga anak-anak milenial ini dapat memberikan atau mengambil iktibar hikmah yang baik dari seorang Profesor Jadet yang sudah banyak menghasilkan mahasiswa-mahasiswa teladan. Oh ya, pendengar dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan Prof Jadet merupakan guru besar di kampus negeri yang berada di Provinsi Bali dan juga Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan beliau juga sedang berencana, insya Allah beliau berikhtiar sebelum meninggal katanya akan membangun kampus khusus. Jadi beliau berpengalaman dari Prancis. Jadi kampus memang, mohon maaf nih ya, agak mungkin kalau orang awam melihatnya agak nakal. Jadi kampus khusus para mohon maaf wanita penghibur ataupun laki-laki penghibur. Jadi laki-laki ataupun perempuan penghibur yang dapat memberikan manfaat, dan ini gratis, dan beliau benar-benar menyekolahkan dari A sampai Z, dan beliau dijamin para mahasiswanya akan menjadi atau menguasai bahasa Inggris dan Prancis, dan akan dimagang ataupun dipekerjakan di beberapa negara Eropa. Kami berharap nih Prof, semoga usaha Profesor Jadet dapat diwujudkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, sehingga kampus tersebut dapat segera terwujud, yang katanya sudah ada lahan di Lombok kurang lebih 1.000 hektar yang akan dibangun oleh Prof Jadet, dan semoga sekali lagi mahasiswa dan mahasiswinya menjadi orang-orang yang bermanfaat di seluruh dunia. Amin. Terima kasih Prof Jadet telah bergabung bersama kami dalam Today's Dialogue di Indonesia, Diplomatic School of Indonesia. Ya pendengar, demikian wawancara singkat kami dengan Profesor Dr. Kertajadi MSc MSI terkait dengan milenial dan kenakalan. Saya Lalu Fikran Syingkan, terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.